Kelompok 3 Dampak penjajahan di negara koloni. Anggota kelompok 3. Elis Lamita presensi 11. Hasnanur Adelia presensi 13. Najwa Frida Luciana presensi 20. Quinza Novalia presensi 27. Risma Lutfiani presensi 28. Suci presensi 32. 1. Dampak ekonomi. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Penjajahan Belanda di Indonesia memanfaatkan kekayaan alam untuk kepentingan ekonomi mereka. VOC membuka banyak perkebunan seperti kopi dan tebu. Gubernur Jenderal Belanda yang mencetuskan sistem tanah paksa adalah Johannes van den Bos. Sistem tanam paksa para petani diwajibkan menanam komoditas yang diminta pemerintah Belanda, seperti kopi, teh, tebu, lada, kayu manis, tembakau, dan kina. Dampak positif. A. Komoditas ekspor seperti teh, kopi, lada, dan kayu manis diperkenalkan dan mengalami perluasan ditanam di lahan milik rakyat. B. Jumlah dan ekspor tanaman perkebunan semakin meningkat. C. Masuknya pengetahuan dan alat perkebunan dari barat membuat petani dapat menguasai teknologi budidaya tanaman baru. D. Petani dan masyarakat mulai mengenal sistem perkebunan yang lebih komersial. Pada tahun 1870 sampai 1900 Belanda menerapkan sistem perekonomian yang disebut sistem liberalisme. Pihak kolonial Belanda memberikan peluang untuk modal swasta mengusahakan kegiatan ekonomi di Hindia dan Belanda. Kebijakan yang ada dalam undang-undang. A. Penduduk non-bumi putra tidak diizinkan memiliki tanah atas dasar hak milik mutlak, kecuali tanah untuk pabrik. B. Rakyat yang memiliki hak tanah pribadi tidak dapat memperjualbelikan tanahnya kepada non-pribumi. C. Hak guna usaha masa berlaku 75 tahun dan bisa diperpanjang jika memungkinkan. Yang memengaruhi kebijakan dari Undang-Undang Agraria yaitu hak guna usaha untuk membuka perkebunan besar seperti teh, gula, dan tembakau. Undang-Undang Agraria dikeluarkan agar penduduk bumi putra tidak kehilangan tanah miliknya dan menjadikan perkebunan sebagai aspek penting pada masa kolonial. 2. Urbanisasi dan pertumbuhan kota. Urbanisasi merupakan dampak kolonialisme, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota besar. Jumlah penduduk yang melonjak menyebabkan penyebaran pemukiman. Untuk melancarkan transportasi, dibangun jalan kereta api dan perbaikan jalan darat dari Anyel hingga Panarukan. Pada masa ekonomi liberal, perusahaan butuh banyak tenaga ahli, bahkan dari luar negeri. Pemerintah Belanda pun membangun sekolah, perumahan, dan pelayanan kesehatan Eropa. Faktor lain urbanisasi adalah berkurangnya lahan pertanian yang menambah jumlah kaum miskin desa. Pertumbuhan industri dan perkebunan melahirkan kota-kota pesisir seperti Tuban, Gresik, Batavia, Surabaya, Semarang, dan Banten. Antara tahun 1900 sampai tahun 1925, kota-kota di Hindia Belanda tumbuh cepat. Menjelang abad ke-20, pembangunan di Pulau Jawa semakin berkembang dan disertai masyarakat yang dinamis seperti di Batavia, Bandung, Malang, dan Semarang. 3. Dampak sosial dan budaya. Sebelum era politik etis, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi iptek terbatas bagi masyarakat pribumi di Indonesia. Ini disebabkan oleh beberapa faktor. Keterbatasan akses pendidikan untuk pribumi, minimnya keterlibatan rakyat Indonesia dalam pengembangan iptek, kurangnya industrialisasi dan inovasi mandiri. Meskipun demikian, pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan beberapa aspek iptek dari Eropa, termasuk persenjataan modern, senjata ringan hingga berat kendaraan tempur, dan berbagai alat transportasi. Pengetahuan ini disebarkan melalui pendidikan di sekolah dan penggunaan langsung di Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan, perkembangan iptek di Indonesia melesat berkat akses yang lebih terbuka bagi masyarakat. Masyarakat dapat belajar di sekolah yang kini terbuka untuk semua kalangan. Warisan iptek dari masa kolonial Belanda, seperti transportasi darat kereta api, dan air kapal uap, yang diperkenalkan pada abad ke-19. Serta sistem pertanian penggunaan limbah ternak sebagai pupuk dan irigasi, memudahkan aktivitas sehari-hari. Di bidang komunikasi, masyarakat Indonesia juga diperkenalkan dengan radio, televisi, dan telepon. Kesehatan dan higienistas. Kebijakan kesehatan pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20 mendiskriminasi pribumi. Fokus perhatian mereka bergeser saat wabah penyakit menyebar, mendorong pembentukan kebijakan untuk memfasilitasi pendidikan bagi tenaga medis, seperti Opleiding van Inlandse Artsen, Stovia, atau Sekolah Dokter Jawa. Kebijakan ini menciptakan profesi baru seperti dokter Jawa dan mantri kesehatan. Kesehatan kemudian dibentuk melalui pendidikan formal dan pelatihan khusus sesuai bidang penyakit. Sejak 1641,
VOC membangun rumah sakit di Batavia untuk mendukung sistem tanam paksa. Pada masa pendudukan Belanda, fasilitas kesehatan berkembang, termasuk laboratorium penelitian. Pemerintah juga membentuk dinas khusus pemberantasan wabah penyakit, seperti Dinas Pemberantasan Pes. Mobilitas sosial. Mobilitas sosial atau perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya pada masa kolonial Belanda berjalan cepat. Berikut hal yang mempercepat mobilitas sosial. A. Pembangunan sarana dan jaringan infrastruktur seperti membangun jalur kereta api, jalan raya, dan pelabuhan untuk mendukung pengangkutan barang dan tenaga kerja, terutama untuk kepentingan perkebunan. B. Pembukaan pertanian dan perkebunan memunculkan kota-kota baru sebagai dampak munculnya perkebunan. Berkembangnya perkebunan Indonesia menyebabkan munculnya tuntutan untuk pemenuhan tenaga kerja. Mobilitas sosial terbesar di Indonesia terjadi pada masa kolonial Belanda. Terjadinya mobilitas rakyat pribumi masa kolonial Belanda antara lain disebabkan oleh hal-hal berikut. A. Perubahan profesi petani. Alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan besar membuat petani beralih menjadi buruh, sehingga mereka bermigrasi ke pusat-pusat industri. B. Menghindari kewajiban kolonial. Banyak rakyat pindah daerah untuk menghindari tanam paksa dan kerja paksa yang diberlakukan di tempat asal mereka. C. Perkembangan kota dan peluang baru. Kota-kota baru menawarkan fasilitas dan pekerjaan di pemerintahan atau sektor jasa, menarik kalangan cendekiawan dan masyarakat umum. Kuli ordonanti dan punale sangti. Pekerja perkebunan sering diikat dengan sistem kontrak yang tidak adil melalui kuli ordonanti. Jika melanggar, mereka bisa dikenai hukuman berdasarkan punale sangti, baik oleh majikan maupun oleh pemerintah. Munculnya sentimen rasial. Pada masa penjajahan, Belanda menerapkan sistem sosial berdasarkan ras. Dalam Hukum Ketatanegaraan Hindia Belanda tahun 1927, penduduk dibagi menjadi 3 golongan. 1. Golongan Eropa, bangsa Belanda dan keturunannya, bangsa Eropa lain Portugis, Inggris, Prancis. Non-Eropa yang dianggap setara karena kekayaan, pendidikan, atau keturunan. 2. Golongan Timur Asing, Cina, Arab, India, Pakistan, berada di lapisan sosial tengah. 3. Golongan pribumi, penduduk asli Bumi Putra, berada di lapisan sosial terbawah. Dampaknya, penggolongan ini menimbulkan diskriminasi dan rasa tidak adil di kalangan pribumi. Muncul gerakan perlawanan, seperti pembentukan IEV Indo-Ropis Verbond oleh orang Indo. Golongan Cina juga mendapat perlakuan berbeda dan kerap dimanfaatkan Belanda sebagai perantara antara pemerintah dan pribumi. Dampak politik dan pemerintahan. Pemerintahan kolonial menjalankan politik divide et impera atau memecah belah disertai tipu muslihat, agar kekuasaan Belanda makin luas. Masa Daendels. Dilakukan pembaruan politik dan administrasi. Wilayah kolonial dibagi jadi 9 prefektur dan 30 regencap, dipimpin prefek dari Eropa. Struktur pemerintahan mengenal pemerintahan tertinggi dan departemen. Hasil reorganisasi 1866, dalam negeri, pendidikan, agama, dan kerajinan, pekerjaan umum, keuangan, urusan perang, kehakiman 1870, pertanian 1904. Disempurnakan jadi Departemen Pertanian, Industri, dan Perdagangan 1911. Pemerintahan dalam negeri bersifat dualisme, Eropa dan pribumi. Masa Raffles, ia mereformasi pemerintahan, menghapus ikatan feodal Jawa, membagi Jawa jadi 16 keresidenan. Tujuannya mengganti sistem tradisional yang patrimonial menjadi pemerintahan modern dan rasional. Pemerintahan kolonial Belanda lalu menyempurnakan sistem Raffles dan berhasil menyatukan Hindia Belanda sekitar tahun 1905. Bidang pendidikan. Sebelum adanya politik etis, pendidikan bagi pribumi diatur hanya untuk mencetak tenaga murah sebagai pegawai kolonial. Namun, setelah politik etis diterapkan, yang terdiri dari irigasi, edukasi, dan transmigrasi, perhatian terhadap pendidikan mulai meningkat. Belanda mulai membangun sekolah untuk orang Eropa dan pribumi, meskipun dengan persyaratan tertentu. Munculnya sekolah-sekolah seperti ELS, Stovia, HBS, dan Quick School, sekolah guru, menandai tumbuhnya pendidikan modern. Sekolah dibagi menjadi sekolah kelas 1 untuk anak bangsawan dan sekolah kelas 2 Ongkoloro untuk rakyat biasa. Meskipun jumlah siswa pribumi masih sedikit, pendidikan mulai menumbuhkan kesadaran pentingnya ilmu pengetahuan dan mendorong proses modernisasi. Kaum terpelajar mulai muncul dan memicu lahirnya surat kabar seperti Pewarta Priai, Bintang Hindia, yang menyebarkan semangat nasionalisme dan gagasan kemerdekaan. Terima kasih.